Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita di channel Master Cuan, channel yang selalu memberikan edukasi tentang cara trading maupun investasi di dunia saham. Sobat traders, kali ini kita akan membahas tema dengan judul saham ARA, non-ARA, dan waran yang syariah dan non-syariah yang potensi buat kita scalping harian 9 September 2021. Oke sobat trader, sebelum lanjut jangan lupa silahkan di like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel Master Cuan. Serta bagi rekan-rekan trader yang ingin belajar saham atau juga ingin mendapatkan rekom harian saham secara gratis, bisa bergabung di grup komunitas saham Indonesia yang linknya terdapat pada deskripsi video ini, baik via Telegram maupun via WhatsApp serta via Signal. Adapun saham-saham yang akan kita analisa adalah PGUN, ASMI, ITIC, Oils, Rally, OKAS, GPRA, MLPL, CSIS, BES, PKPK, serta Kota, Kota W, EASW, BESW, ASPIW, IBFNW, dan Yellow W. Itu adalah saham ARA dan non-ARA serta waran yang akan kita analisa dan memiliki potensi buat scalping harian 9 September 2021. Sekali lagi kita ingatkan bahwa ini sifatnya analisanya adalah disclaimer on. Jadi bagi rekan-rekan trader bisa menganalisa ulang kembali mana saham-saham yang menurut rekan-rekan trader yang kira-kira potensi buat rekan trader untuk mendapatkan profit dari saham-saham yang kita analisa hari ini. Oke, kita langsung saja menganalisa saham yang pertama. Saham yang pertama adalah saham PGUN. Saham PGUN secara order book tadi ditutup di harga 270, di mana open harganya tadi 206, high-nya 270 dan low-nya juga 206. Harga sebelumnya adalah 200. Jadi ada kenaikan 3 tick ya dari harga pembukaan terhadap harga sebelumnya. Volume lot yang ditradingkan sebesar 10.189 dengan value atau nilai transaksi sebesar 264,7 juta. Pricing per lembar sahamnya 260. Itu secara trade book. Sekarang kita melihat secara technical analysis chart candlestick. Secara chart candlestick atau secara grafik, kita bisa lihat untuk saham PGUN ini saham PGUN secara trend line ini membentuk pola atau membentuk trend sideways. Dari sini ke sini sideways. Garis titik-titik besar berada di atas area resist, tetapi tadi terbentuk satu titik besar di bawah candle bullish Maruboso atau candle terakhir, di bawah candle Maruboso atau di area support. Dengan stokastik membentuk garis gesek golden cross dan MACD membentuk bullish divergence yang searah dengan pergerakan harga saham. Bisa kita lihat dari sini. Ini. Kebetulan ini naik, ini juga naik. Jadi membentuk bullish divergence ya. Classic bullish divergence. Juga ditandai dengan garis MACD yang mulai break di garis 0.
Trading plan-nya sendiri bisa kita lihat ya, ini di monitor secara tabel. PGUN ini kita bisa entry buy di 272 sampai 204. TP1-nya 3% sampai 7% ini yang kita anjurkan. TP2-nya lanjut arah atau kurang dianjurkan tapi bisa. Trailing stop dan stop loss-nya kita samakan 1 sampai 2 tick di atas harga buy kita. Dan saham ini termasuk saham yang tidak liquid. Oke, sobat traders, berikutnya adalah saham ASMI. Saham ASMI secara order book bisa kita lihat ya di monitor itu tadi close-nya itu di 151, open harganya gitu 114, high-nya sama dengan harga last 151, low-nya 114 dan harga sebelumnya adalah 112. Persentase kenaikannya sebesar 34,8% dengan volume lot yang ditradingkan atau diperdagangkan yaitu sebanyak 100.437 dengan value atau nilai transaksinya sebesar 1,5 miliar dan harga rata-rata per lembar sahamnya tadi adalah 147. Itu secara order book. Kita sekarang menganalisanya secara chart candlestick. ASMI secara chart candlestick sebenarnya ini trennya mengalami penurunan yang cukup tajam. Dari sini penurunannya cukup tajam, tetapi tadi berbalik arah reversal. Jadi candle yang terbentuk adalah bullish Marubosu dan sempat mengalami arah atau auto reject ke atas atau membatas kenaikan harga saham ini. Di mana bisa kita lihat ya, terbentuk satu titik SAR di bawah candle bullish Marubosu atau di area support dari candle tersebut, dengan stokastik mulai membentuk garis golden cross di sini, sobat trader perhatikan, serta untuk MACD-nya sendiri terbentuk bullish divergence, bullish atau classic bullish divergence. Jadi ini kita lihat ya dari sini, walaupun masih sifatnya hidden bullish divergence karena masih belum terlalu kentara, tapi untuk garis MACD-nya juga sudah terbentuk GC di sini. Dan secara trading plan kita bisa entry buy untuk saham ASMI ini di 152 sampai 157. TP1 kita 3% sampai 7%, ini yang dianjurkan. TP2-nya bisa lanjut arah tapi kurang dianjurkan. Trailing stop dan stop loss-nya kita samakan 1 sampai 2 tick di atas harga buy. Dan saham ini saham yang liquid. Jadi volume yang diperdagangkan juga lumayan banyak. Berikutnya adalah saham ITIC. Saham ITIC secara order book tadi ditutup di harga 330, opennya di 268, high-nya sama ya dengan harga lastnya 330, low-nya di 268. Di mana harga sebelumnya adalah tutupan harga sebelumnya adalah di 264. Persentase kenaikannya sebesar 25,0%. Ini karena sudah praksi harga 2 ya. Dan volume lot yang ditradingkan cukup banyak yaitu 1,3 juta lot. Value atau nilai transaksi 41,8 miliar dan harga per lembar sahamnya dirata-ratakan yaitu 317. Secara chart candlestick atau secara grafik lilin,
saham ITIC break di area ini ya, break di high area sideways. Jadi ini sideways di sini, sideways di sini, tapi tadi sudah break membentuk candle bullish Morobosu, di mana titik-titik besar berada di area support dari trend sideways yang mengindikasikan saham ini mulai terjadi pembalikan arah dari awalnya dari turun kemudian sideways dan mencoba naik. Ini bisa kita lihat titik-titik garis stochastic slope sendiri masih di area golden cross ya. GC-nya kan di sini. Dan ini yang warna kuning masih di bawah. Garis hijau artinya masih di area golden cross. Sedangkan untuk MACD-nya sendiri kita bisa perhatikan di sini secara MACD ini membentuk bullish divergence nih, bisa kita lihat ya. Ini sama dengan kita tarik dari sini, ini turun ke sini. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, ini selanjutnya begini. Nah, ini sama di sini. Nah, untuk trading plan dari saham ITIC ini kita bisa entry buy di harga 332 sampai 342. Persentase atau taking profit kita 3% sampai 7%. Ini yang dianjurkan. TP2-nya bisa lanjut arah tapi kurang dianjurkan. Trailing stop dan stop loss-nya kita samakan, yaitu 1 sampai 2 tick di atas harga buy kita. Dan saham ITIC ini saham yang liquid, sama dengan Asmetadia, beda dengan PGWN yang tidak liquid. Oke, sekarang kita lanjut pada saham arah berikutnya, yaitu oils. Saham oil tadi harga lastnya itu 525, opennya di harga 430, high-nya sama dengan harga last yaitu 525 dan low-nya di 430. Harga tutupan sehari sebelumnya itu 420, jadi ada kenaikan sekitar 5 tick ya dari harga tutupan sebelumnya dengan pembukaan harga tadi. Persentase kenaikannya juga 25%, persentase profit kenaikannya itu sebesar 25% karena ini termasuk saham yang praksi 5. Volume lot yang diperdagangkan sebanyak 1,7 juta dengan value atau nilai transaksi sebesar 84,1 miliar dan averaging per lembar sahamnya atau harga rata-rata per lembar sahamnya untuk hari ini itu 495. Saham ini baru IPO 3 hari, jadi titik share yang terbentuk juga masih di bawah ya, masih di area support, itu masih mengikut, jadi saham ini masih berpotensi untuk dikerek naik. Secara trading plan kita bisa entry buy di harga 555 sampai 565. TP1 kita bisa 3% sampai 7% dari harga buy kita ya. TP2 kita bisa lanjut arah tapi ini kurang dianjurkan. Trailing stop dan stop loss-nya kita samakan, yaitu 1 sampai 2 tick di atas harga buy. Saham ini baru 3 hari IPO. Jadi maaf rekan-rekan trader, ada kesalahan teknis, jadi bukan 2 sampai 2 tick ya, 1 sampai 2 tick, ini ada kesalahan pengetikan aja. Oke, sekarang kita masuk pada saham arah berikutnya, yaitu rally. Saham rally tadi ditutup di harga 444, opennya 338, high-nya 444 dan low-nya 338. Persentase tadi yaitu persentase kenaikannya sebesar 24,7%. Harga sebelumnya 356, jadi dia mengalami penurunan dulu kemudian naik.
dengan lot yang diperdagangkan, yaitu volume lot yang diperdagangkan cuma 5.551 dengan nilai sebesar 235 juta. Averaging atau harga per lembar sahamnya 423, itu secara order book. Dan secara chart candlestick bisa kita lihat ya. Ini secara chart candlestick tadi membentuk candle bullish Marubozu dalam tren yang masih sideways. Ini ya, trennya ini masih sideways di sini. Candle bullish. Ini candle bullish Marubozu sebelumnya mengalami penurunan 3 hari berturut-turut atau candle bearish selama 3 hari. Kemudian ini ditutup hari keempat dengan candle bullish Marubozu yang arah. Dan secara stokastik bisa kita lihat ini golden cross di sini, dan ini mengikuti ya. Ini hidden bullish divergence karena ini sempat turun, kemudian naik. Jadi kalau kita tarik garis dari sini ke sini naik ya, sama dengan ini. Dan juga garis-garis MACD-nya sudah break di garis 0. Untuk trading plan-nya sendiri kita bisa lihat ya, kita bisa entry buy di 510 sampai 520, sama persentase ke taking profit kita 3% sampai 7%. Untuk TP2 kita lanjut arah tapi kurang dianjurkan, dan trailing stop dan stop loss-nya kita samakan 1 sampai 2 tick di atas harga buy kita. Saham ini saham yang kurang liquid, jadi saham rally ini kurang liquid ya. Selanjutnya ada beberapa saham ARA, tapi itu saham-saham yang baru IPO, artinya baru melantai tadi di pasar modal, di pasar bursa, yaitu GTSI, RSGK, RUNS, dan CMMT. Ini tidak usah kita analisa secara teknikal karena memang baru IPO. Selanjutnya kita masuk pada saham yang berikutnya, itu saham non-ARA. Saham yang non-ARA yaitu kita mulai dari saham OKAS. Saham OKAS tadi ditutup di harga 94 dengan harga pembukaannya 79, harga tertingginya 104, dan harga terendahnya 77. Harga sebelumnya, sehari sebelumnya itu 78. Volume lot yang diperdagangkan cukup banyak, yaitu 1,3 juta dengan nilai transaksi sebesar 11,98 miliar, dan harga rata-rata per lembar saham tadi yang diperdagangkan itu sebesar 94. Nah, ini bisa kita lihat di monitor bid dan offernya. Ini antrian bidnya itu di harga 93 tadi ditutup di 731, sementara antrian volume lotnya di offer itu 25.925. Jadi tadi ditembokin sebelum naik ya. Tapi ini biasanya kalau seperti ini ngeco ya. Nah, selanjutnya kita analisa secara teknikal analisis menurut chart candlestick. OKAS secara chart candlestick ini bisa sobat trader perhatikan. Trend lainnya memang masih ini ya, sideways lah. Ini candle yang terbentuk sebenarnya antara inverted hammer dan long white body. Ini tapi lebih condong ke long white body sini, dan ini sudah break di sini ya, di sini. Nah, potensi lanjut kemungkinan ada, di mana kita bisa lihat bersama titik-titik SAR itu berada di area support dari tren tersebut, dan terbentuk garis GC untuk stochastic slow-nya, sementara untuk MACD-nya terbentuk namanya bullish divergence, jadi searah ya ini. Jadi classic bullish divergence ini searah dengan antara kenaikan harga dan pergerakan harga indikator MACD, di mana sobat trader perhatikan bahwa garis-garis MACD-nya ini sudah break di garis 0 dan masih di area atau di zona GC atau golden cross dari MACD, garis MACD.
Dan untuk trading plan-nya sendiri bisa kita lihat di sini. Kita untuk okas ini kita bisa entry buy di harga 94, TP1 kita 96 dan TP2 kita 98. Stop loss kita di 92. Saham ini saham yang liquid. Sekarang kita menuju ke saham yang berikutnya, yaitu saham GPRA. Saham GPRA tadi secara order book ditutup di harga 72, di mana open harganya tadi 64, high-nya di harga 81 dan low-nya sempat ke harga 61. Harga sebelumnya yaitu 63, persentase profit kenaikannya tadi sebesar 14,3%, atau ada perubahan 9 tick ya. Dan volume lot yang diperdagangkan lumayan banyak, sebesar 437.592 lot dengan value atau nilai transaksi sebanyak 3,2 miliar pada harga rata-rata per lembar sahamnya itu untuk hari ini sebesar Rp73. Dan secara technical analysis atau grafik candlestick bisa kita lihat secara bersama ya. Dalam tren yang satu way itu terbentuk ini ya. Jadi tren yang satu way dari sini terbentuk candle mirip inverted hammer tapi lebih condong ke long white body, di mana garis titik-titik SAR mulai sudah berada di area support dan terbentuk garis golden cross pada stokastik 1413 serta terbentuk classic bullish divergence ini ya, mengikut dari sini kita samakan. Dan trading plan-nya sendiri untuk GPRA ini bisa kita entry buy di harga 72. Kita taking profit di harga 74, TP2-nya 75, stop loss-nya di 70. Saham ini termasuk saham liquid. Berikutnya adalah saham MLPL. Saham MLPL itu harga tutupannya sebesar 535, harga opennya 498 dan ya high-nya tadi sama dengan harga tutupan 535. Low-nya di harga 496, cuman selisih 1 tick dari harga tutupan sehari sebelumnya. Volume trade-nya sendiri sebesar 5,4 juta lot. Value tradingnya atau nilai trading atau nilai transaksi tadi sebesar 276,5 miliar dengan averaging per lembar sahamnya itu 514. Itu secara order book, di mana tadi untuk harga bid di 530 volume lot, antrian volume lotnya di situ sebesar 69.497, sementara untuk harga offer di 535 itu antrian lotnya sebesar 114.060 lot. Jadi itu adalah order book dari saham MLPL ini. Secara tren lain kita bisa lihat ini ya, sebenarnya mengalami penurunan juga. Jadi ini mengalami penurunan dari sini ya. Ini mengalami penurunan dari sini. Tetapi di sini sendiri sebenarnya sudah satu way.
Tadi candlenya adalah candle bullish Marubozu. Nah, ini. Dan terjadi pantulan GC di sini. Untuk stochastic slope pola 13. Untuk MACD-nya sendiri ini sebenarnya gabungan antara classic dan hidden bullish divergence, karena ada ke sini, ada juga ke sini ya. Artinya kalau kita lihat kan ke sini. Nah, dia sempat koreksi kemudian lurus jadi searah. Dan untuk garis MACD-nya sendiri ya sudah membentuk GC dan masih di area zona golden cross. Trading plan-nya sendiri untuk MLPL ini kita bisa entry buy di harga 535, open sell kita untuk TP1 di 545 dan TP2 kita di 555. Kita bisa stop loss di 525. Saham ini termasuk saham yang liquid. Berikutnya adalah saham CSIS. Saham CSIS secara order book tadi ditutup di harga 79. Open harganya itu 72, satu tick di bawah harga tutupan sebelumnya itu 73 dan high-nya sempat menuju level 80 sebelum dan low-nya sendiri berada di harga 71. Volume lot yang ditradingkan lumayan banyak sebesar 465.367 dengan value atau nilai transaksi itu sebesar 3,6 miliar. Averaging atau harga per lembar sahamnya tadi rata-rata itu sebesar 76 secara order book. Dan kita bisa lihat antrian bid tadi ditutup di 4.951 dan offernya di 9.808. Jadi ini tadi sengaja retail menutup ya, tidak sengaja atau sengaja. Wallahu alam. Secara chart candlestick ini ya memang masih fase-fase sideways, tapi ada juga tren mulai mengalami kenaikan. Terbentuk candle long white body ini ya, candlenya long white body ini, dan candle sebelumnya juga long white body. Jadi ada trennya mulai reversal bullish ya, dan ini terbentuk candle ini terbentuk GC untuk stochastic pola 13. Sementara ini kalau untuk MACD-nya sendiri sama ya, classic bullish divergence. Ini sama mengikuti arah batang berbar di sini dengan turun naiknya harga saham CSIS ini. Ini bisa kita lihat ini ya. Di sini pun dengan garis-garis MACD-nya. Trading plan-nya sendiri untuk CSIS ini kita bisa entry buy di harga 79. Kita bisa open sell atau TP1 kita di 81 dan TP2 kita 82. Stop loss kita di 76. Saham ini saham yang liquid. Saham berikutnya adalah saham BES. Saham BES secara order book tadi ditutup di harga 800. Opennya 750 itu sama dengan harga tutupan sehari sebelumnya. High-nya di 800 dan low-nya 750. Lot atau volume lot yang diperdagangkan itu sebesar 1954. Value atau nilai transaksinya sebesar 151,2 juta. Averaging per lembar sahamnya 774. Dan secara chart candlestick bisa kita perhatikan bersama ya. Ini mulai membentuk istilahnya. Ini mulai membentuk three white soldier. Sebelumnya mengalami penurunan dari sini ya. Dan titik-titik SAR masih berada di
area support dari chart candlestick. Untuk stokastik slow-nya sendiri bisa kita lihat ya, ini GC di sini dan ini terbentuk sama ya, bullish divergence klasik. Ini bisa kita lihat dari batang berbarnya yang mengikuti arah kenaikan dari harga saham ini. Trading plan-nya sendiri kita bisa entry buy di harga 800 dan kita bisa TP1 di 810, TP2 kita bisa di 815 dan stop loss-nya kita berada di harga 705. Ingat bahwa ini saham yang kurang liquid. Jadi base ini kurang liquid ya. Selanjutnya saham non arah yang terakhir yaitu PKPK. PKPK secara order book tadi ditutup di harga 73, opennya itu harga 65, di mana high-nya sebesar di harga 80 dan low-nya di harga 65. Harga tutupan sebelumnya sebesar 69, tadi persentase kenaikan profitnya itu sebesar 5,8% dan volume lot yang ditradingkan cukup banyak yaitu 945.677. Value transaksi atau nilai transaksinya sebesar 6,9 miliar dan averaging atau harga rata-rata per lembar saham tadi yaitu sebesar 73. Dan secara chart candlestick bisa kita lihat PKPK ini tadi membentuk candle shooting star ya. Inverted hammer, di mana titik-titik star berada di area support dan tren mulai bullish yang mulai mengalami kenaikannya bullish. Secara stokastik slow bisa kita perhatikan di sini. Ini terbentuk garis golden cross dan ini kita samakan ya, classic bullish divergence. Ini terbentuk begini. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ya. Dan ini kita lihat, ini kita samakan juga di sini. Jadi naik, di sini naik, di sini juga naik. Untuk trading plan-nya sendiri yaitu PKPK ini kita bisa entry buy di harga 74 dan kita bisa open sell di harga 76 atau sekaligus TP1 kita dan TP2 kita bisa di 77. Stop loss kita di harga 72. Saham ini termasuk saham yang liquid. Oke sobat trader, sekarang kita masuk pada waran. Jadi waran ini kita waran yang pertama itu kota W. Kota W secara chart candlestick bisa kita lihat ya. Ini titik sarnya di atas ini ya, di atas area resist. Tetapi mengikut pola pergerakan harga saham. Jadi kita bisa lihat ya trennya sideways. Candle yang terakhir terbentuk adalah candle shooting star as the inverted hammer dan ini ya terbentuk golden cross stokastiknya. Nah untuk MACD sendiri mengikut ya, ini begini dan ini juga begini. Nah, jadi sama bullish divergence. Untuk kota W ini kita tidak buat trading plan-nya karena ini sangat berisiko, jadi kita bisa analisa dulu sebelum entry buy. Tapi rekan-rekan trader bagi yang berani bisa langsung HK juga boleh. Waran yang berikutnya adalah waran EASW.
EASW secara trend line dari Subway ya, ini dari Subway di sini ya. Nah, kemudian terbentuk candle long white body. Ini terbentuk di sini juga untuk stokastiknya itu GC, dan ini mengalami penurunan ya. Ini sama. Ini mengalami penurunan di sini. Ini juga mengalami penurunan di sini. Apakah akan reversal bullish atau balik? Ini yang disebut dengan extended bullish, extended bearish divergence. Jadi dia ini mengalami namanya extended bearish divergence untuk ESW ini. Sama ya, kita tidak buat trading plan-nya karena ini sangat berisiko. Jadi kita hanya menganalisa saja bagi rekan-rekan trader. Jika nanti ingin ambil, nah rekan trader mesti hati-hati. Bisa HK atau bisa nunggu dulu turun 1 atau 2 tick baru kita masuk. Berikutnya adalah base waran. Sama ya, kita lihat base waran ini kurang liquid sebenarnya. Ini saya lihat trennya mengalami penurunan. Jadi ini secara ini mengalami penurunan dari sini. Sini mengalami penurunan, tetapi kalau secara MACD ini sebenarnya mengalami kenaikan. Nah, jadi ini yang disebut dengan hidden bullish divergence. Jadi secara MACD itu naik, tapi secara chart candlestick itu seperti mengalami penurunan. Jadi kita lebih cenderung mengikuti yang MACD yang mengalami kenaikan. Berikutnya adalah waran ASPI. Waran ASPI ini trennya mulai mengalami kenaikan walaupun masih stagnan ya, 1i juga ya. Ini ya. Nah, candle yang terbentuk terakhir adalah inverted hammer. Ini inverted hammer. Titik SAR berada di area support. Terbentuk garis golden cross untuk stokastik 1413. Dan sama ini mengalami ini ya, penurunan datar, tapi ini naik di sini. Jadi dia disebut dengan classic bullish divergence. ASPI berikut waran yang berikutnya adalah IBFNW. Waran IBFN. Jadi ini waran IBFN ini tadi secara candlestick itu membentuk spinning top ya, candle spinning top terjadi setelah saham ini retrace sebenarnya 4 hari dan kemudian bullish, reversal bullish di sini ditandai dengan garis atau titik SAR di area support. Ini kalau kita ikuti secara stokastik itu GC, dan ini yang paling menarik. Ini mulai classic bearish divergence ya. Tapi ini kita lihat apakah akan naik atau enggak, kita masih tunggu candle konfirmasi berikutnya besok. Dan bisa saja dibawa turun. Yang berikutnya atau yang terakhir adalah waran yellow.
waran yellow secara trendline ini mulai ini ya mengalami kenaikan. Ini kita lihat titik-titik SAR-nya sendiri sudah di atas atau sudah di area support ini, tapi ini terbentuk candle spinning top ya. Nah, ini mulai terjadi pembalikan arah. Ini bisa kita lihat GC-nya sendiri, stokastiknya 1413, dan ini garis batang barbar ini sudah membentuk bullish classic divergence. Jadi itu beberapa saham yang arah dan non arah serta waran yang berpotensi buat kita scalping harian 7 September 2021. Oke sobat traders, jika ada yang ingin bertanya atau ingin berkomentar, bisa bertanya atau berkomentar pada kolom komentar video ini. Sekali lagi, bagi rekan-rekan trader yang ingin belajar saham atau ingin mendapatkan rekom harian saham secara gratis, bisa bergabung di grup komunitas saham Indonesia yang linknya terdapat pada deskripsi video ini, baik via Telegram, via Signal maupun via WhatsApp. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.